Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Mari kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salaf as-salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra' wal mufassirin wa nakhussu khususan ila muallif kitab at-tibyan fi adab hamalatil Qur'an al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i wa jami'i muassisi hadzal ma'had wa asatidhihi wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-ulama'u rahimahumullahu an-nasihatu li kitabillahi ta'ala hiya al-imanu bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu la yushbihuhu syai'un min kalamil khalqi wa la yaqdiru ala mithlihi al-khalqu bi asrihim thumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Kita masih melanjutkan penjelasan para ulama mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, yaitu agama itu adalah nasihat. Liman, bagi siapa? Rasulullah menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, yaitu bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin umat Islam dan juga orang-orang muslim secara umum. Nah, yang dijelaskan ini adalah nasihat li kitabihi itu seperti apa, nasihat li kitabillah itu seperti apa. Maka kemarin sudah kita bahas an-nasihah li kitabillah, yaitu beriman, percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan diturunkan oleh Allah. Kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi jangan menyamakan turunnya makhluk dengan turunnya kalam. Itu berbeda. Nah, lanjutannya hari ini yang termasuk nasihat li kitabillah itu adalah thumma ta'zimuhu. Thumma ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Al-Quran. Thumma ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Al-Quran. Ini ada tahapannya. Mengagungkan yang paling ringan, yang paling sederhana. Itu contohnya, kalau kita mau ngaji, mau deres, umpama kalau sedang hadas besar jelas tidak boleh. Kalau haid, dulu sudah pernah kita bahas, itu mukhtalaf fi. Jadi ada ikhtilaf, perbedaan pendapat bagi orang perempuan yang haid yang dia memiliki tanggungan hafalan Al-Quran. Itu ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi secara umum aturan asalnya itu tidak boleh.
Kalau membaca Quran hadas kecil boleh apa enggak? Baca. Boleh, tapi ulama mengkategorikan pahalanya dapat separuh. Maka salah satu bentuk yang paling sederhana pertama mengagungkan Al-Quran itu kalau mau membaca, toh wudhu itu kan gampang, apalagi air juga tersedia, cuman kadang-kadang mungkin males. Tapi salah satu bentuk mengagungkan itu ya sebelum baca Quran maka dia bersuci dulu dari hadas kecil wudhu. Itu termasuk bagian dari mengagungkan Al-Quran. Lalu kalau ada tulisan ayat Al-Quran yang jatuh, baik itu satu potong atau satu Quran penuh, itu segera diambil. Lalu cara bawanya itu termasuk bentuk-bentuk pengagungan. Di beberapa pesantren yang berafiliasi disebut pesantren modern, ya walaupun tidak semuanya ya, saya tidak usah sebut nama, itu kadang berbeda dengan pesantren salaf dan juga pesantren yang kombinasi. Kalau di pesantren salaf itu pengagungan terhadap mushaf itu luar biasa. Ya, kalau bawa saja taruh di dada. Ini biar kita cepat dapat barokahnya Al-Quran merasuk. Tapi ya tetap harus dibaca, dikaji, dipelajari, dihafalkan tetap. Ada di pondok-pondok tertentu, mungkin sampean di YouTube juga ada itu. Jadi kalau habis baca ngaji, mau sholat jamaah, itu tidak usah naruh di atas, langsung taruh di bawah, terus sholat. Bolehkah seperti itu? Maka jawabannya, kalau ditinjau dari adab, sopan santun, tata krama, maka ini namanya kurang. Tapi selama tidak ada niat untuk melecehkan, maka belum sampai pada derajat yang dikatakan dia merendahkan Al-Quran, belum. Tapi kalau sudah niat, malah apa ini namanya merendahkan, melecehkan, itu beda. Tapi kalau kita dari guru-guru kita, maka mushafnya pun itu dihormati betul. Logikanya sederhana. Logika yang sederhana begini. Kalian kalau mendapatkan sesuatu dari orang yang spesial, orang spesial itu berarti kan makhluk, itu saja disimpan barangnya. Kadang kalau gawe umpama pulpen ini saya dapat dari seseorang yang spesial di hati saya, umpama loh ya. Itu pulpen akan saya rawat sedemikian rupa, bahkan mungkin boleh jadi ya Allah pulpen ini menjadi saksi bisu. Karena pulpen memang nggak bisa ngomong, dia saksi bisu. Itu baru benda dari orang yang punya tempat khusus di hati kita. Lalu kalau Quran apa? Quran itu bentuk kasih sayang Allah, surat cinta Allah kepada manusia. Hei menungso, kalau sampean pengen selamat dunia akhirat, ini loh petunjuknya, ikuti. Maka Al-Quran itu adalah hudan linnas, bagi semua manusia. Lalu rinciannya termasuk hudan lil muttaqin. Mufassirin mengatakan bukan berarti Al-Quran itu hanya petunjuk bagi orang bertakwa, tapi kalau mau takwa maka petunjuknya Al-Quran. Tapi Al-Quran itu aslinya hudal linnas. Artinya apa? Lil muttaqin iya, li ghairil muttaqin juga iya. Jadi orang yang ketakwaannya belum bagus itu juga petunjuknya Al-Quran. Orang yang ketakwaannya sudah bagus maka petunjuknya juga Al-Quran. Biar rambu-rambunya ini terus mengawal. Faham? Itu cara mengagungkan Al-Quran. Dapat kiriman WA, bukan benda sekarang ya, WA. Ada pesan di Wapri. Itu kalau orang spesial, waduh, kalau ada teman kita yang tidak sengaja buka HP kita lalu kehapus pesan itu, muangkel kita ke teman kita, bisa jadi. Kok malah gue HP ini urusan privasi saya, kenapa kok dihapus ini? Nyesel begitu, aduh, kok anu lah enak kayak woco-wocoan begitu. Ada yang begitu? Enggak ya? Enggak, di tempat lain. Tempat lain banyak yang begitu, di sini enggak ya. Enggak ada apa enggak jauh beda? Enggak ada. Lah Quran itu kalau sampean merasa itu surat cinta, itu akan sering membacanya. Ya Allah, Gusti Allah itu sayang kepada saya, cinta kepada saya. Saya mau deres, saya membaca surat cinta dari Allah. Lu kan begitu, baca, dihayati.
Maka sampai ada ulama yang mengatakan itu bacalah Al-Quran seakan-akan ia diturunkan kepadamu. Kalau itu sudah dilakukan luar biasa sampai terangkat derajatnya jadi wali. Ya. Wali itu apa? Ya kekasih Allah. Gitu loh. Allah itu sangat mencintai hambanya dan selalu ingin bersama dengan hambanya. Allah itu selalu ada. Cuman kita yang kadang-kadang tidak mau, kita menjauh. Makanya surat Al-Hadid itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan wa anta ma'ahu aina ma kunta. Kalau wa anta ma'ahu atau wa anti ma'ahu aina ma kunti umpama, dan engkau selalu bersama Allah dimanapun engkau berada, maka kita ini selalu mendekat. Tapi ayatnya kan Allah yang selalu bersama kita. Cuman kadang gayung tidak bersambut. Kita melakukan maksiat itu sedang menjauhkan diri dari Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Janganlah engkau menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Terus apa? Fa'ansahum anfusahum. Jadi orang yang melupakan Allah itu, maka dampaknya dia akan lupa diri. Diri ini siapa? Dari asalnya dari mana? Tujuan hidup ini untuk apa? Na'udzubillah. Jadi itu ta'zim, bentuk-bentuk ta'zim. Punya hafalan, lalu punya kewajiban deres, maka deres itu juga bagian dari mengagungkan Al-Quran. Tentunya di tempat-tempat yang bagus. Artinya tempat bagus itu selain tempat-tempat yang memang tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk membaca Al-Quran. Di kamar mandi, Mas yo sampean rajin kaya apa? Ya jangan baca Quran. Saya rajin sanderesnya. Mandi sambil saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dok-dok sama temannya, saya deres kurang sajus. Waduh. Mending diselesaikan dulu mandinya, lo usah lama-lama. Nyanyi ya gak usah, gak akan konconi sing ngenteni. Kadang ada yang hobinya nyanyi di kamar mandi, itu juga ada. Ya karena keterbatasan bakat dan minat apa untuk penyalurannya itu. Mau daftar Indonesian Idol itu tidak tahu caranya. Mau daftar itu nanti khawatir tolak. Biasanya kan audisi pertama itu kan sambil dijatuhkan mentalnya. Ada yang pernah ikut audisi? Ya, kalau sekedarnya tidak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Ya sekedar hiburan lah sedikit-sedikit boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Paham? Jadi itu mengagungkan Al-Quran. Itu bagian dari an-nasihah li kitabillah. Nah lanjutannya, wa tilawatuhu haqqa tilawati, dan membaca Al-Quran dengan haqqut tilawah. Haqqa tilawati itu adalah bacaan yang betul-betul ideal, yang betul-betul bagus. Itu selalu di-upgrade bacaannya, dari sisi bacaannya, dari sisi hafalannya. Ini luar biasa ini. Dulu pernah saya sampaikan teman-teman, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang ada haqqonya, itu ada 3. Pertama dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Yang kedua dalam surah Ali Imran di juz 4 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang ketiga di juz 17, ya wajahidu fillahi haqqa jihadi, berjuanglah kalian di jalan Allah dengan haqqa jihadi, jihad yang sungguh-sungguh, takwa yang sungguh-sungguh, baca Quran tilawah yang sungguh-sungguh. Apa maksudnya haqqa tilawati? Ulama memberikan penjelasan begini. Pertama, dari sisi bacaan itu betul-betul memberikan haknya huruf sekaligus mustahaknya huruf. Haknya huruf itu seperti apa? Haknya huruf itu yang memang menjadi haknya huruf yang sudah nempel di huruf itu. Umpama ha, makrotnya
halqi, sifatnya hames, kan begitu. Sehingga di situ apa? Nafasnya tidak tertahan atau suaranya tidak tertahan. Maaf. Jadi itu betul-betul haknya huruf. Kalau mustahaknya huruf gimana? Itu kalau kemudian ada sifat yang kemudian datang ketika dia bertemu dengan huruf yang lain. Umpama nun mati itu akan berbeda cara membacanya ketika ketemu lam dan ketika ketemu ya. Kalau ketemu ya bacaan apa? Idgham bi gunna. Kalau ketemu lam, lo kan sama-sama idghamnya tapi kan berbeda cara prakteknya. Satunya dengan dengung, satunya tanpa. Nah, itu namanya mustahaknya huruf. Lalu yang kedua, dalam haqqo tilawati, setelah bacaannya betul-betul benar, maka yang kedua itu dia mencoba untuk selalu memahami isi kandungannya. Wah, itu luar biasa itu. Jadi kalau sampai ngaji, faham maknanya, isi kandungannya, itu rasanya lebih nikmat. Minimal ya. Minimal itu faham terjemahnya. Ada yang sudah menghafal surah Yusuf? Sudah ya? Juz 12, 13. Surah Yusuf itu diantara surat yang oleh Allah kisahnya disebutkan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Itu kisah terbaik. Kalau surat Yusuf itu sampai memahami dengan maknanya, itu insya Allah lancar gak bulet karena faham runtutannya. Oh begini. Nanti coba tuh minimal terjemah, minimal. Nah, terjemah itu untuk mengantarkan sedikit demi sedikit. Walaupun nanti di atas terjemah ada namanya tafsir. Tafsir lebih luas lagi. Kalau tafsir itu adalah bagaimana mengeluarkan hukum dan hikmah dari ayat-ayat Al-Quran itu. Yang ketiga, ini nanti saya tanya lagi ya, ada 3 penjelasan hakut tilawah itu mencakup apa saja 3 hal ini. Nanti keluar di ujian. Ada ujiannya. Jadi ngaji kita tuh ada ujiannya. Nanti 1 semester ujian, baca satu-satu yang sudah dibaca. Lalu ditanya, ini apa? Maksudnya apa? Wah, mantap. Sehingga nanti sampai pulang tuh sudah siap. Bisa ngaji apa? At-Tibyan. Tapi tidak semua. Lalu dari halaman berapa? Halaman ini sampai ini. Kenapa? Karena dulu saya masuk pondok itu sudah sampai halaman ini. Saya mulainya dari sini. Tapi nanti ada yang bolong-bolong ya tengahnya. Loh kenapa? Karena saya pas dibacakan itu saya pas tidur. Wah, mau begitu. Umpama. Ini cerita. Yang ketiga, kalau yang masih ngantuk boleh minum teh. Monggo. Ada yang ngantuk? Enggak ya? Ini tehnya ini. Yang ketiga, haqqo tilawati itu setelah mentadaburi maknanya, maka haqqo tilawah itu bacanya benar, ditadaburi maknanya. Yang ketiga apa? Isi kandungannya, apalagi yang terkait dengan hukum atau kalau kisah berarti bisa mengambil ibrah, itu untuk bekal diterapkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya haqqut tilawati. Tapi minimal kalau yang nomor 2 dan nomor 3 belum bisa, maka yang wajib itu nomor pertama. Paham? Nomor pertama tidak bisa ditawar. Panjang pendeknya tidak karuan, jelas tidak haqqut tilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama loh, ini contoh, itu salah. Itu berarti tidak haqqut tilawah. Umpama ada orang baca ayat kursi, wah enak bacanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi bukan ini yang enak itu contoh lain. Ini contoh yang kalau suara saya dipaksakan juga kayak gini sudah. Ya karena maklum belum balik. Suaranya kurang bagus. Sudah bagusan balik apa sebelum balik ya? Kalau ada orang baca Qur'annya bagus, maka dia minimal sudah masuk ke watilawatuhu haqqo tilawati. Tapi grade yang pertama tadi,
Karena grade-nya itu ada 3. Kalau sudah yang ketiga, yang pertama sudah terlewati, tingkatkan, lalu yang ketiga ini. Bagaimana melaksanakan isi kandungannya. Itu juga masuk kategori haqqa tilawati. Faham? Jadi sampai kayak gitu itu maksudnya. Itu juga bagian dari nasihah li kitabillah, yaitu nasihat terhadap kitab Allah, yaitu terhadap Al-Quran. Jadi gini lah intinya. Kalau di Al-Quran disebut haqqa tilawati, ada haqqa tuqati, haqqa jihadi, maka itu tidak ada mentoknya. Sampai kapan? Terus kita berusaha, ya sampai kita dipanggil kembali oleh Allah, sampai mati. Makanya orang ngaji itu tidak ada puasnya. Sama setelah ngaji di sini, khatam di pesantren ini umpama sudah 30 juz, lalu harus boyong, maka pindah guru, cari guru lain, ngaji lagi. Nanti setoran lagi, ikut kajian ilmu tajwid lagi. Itu biasanya ada informasi-informasi tambahan yang boleh jadi belum kita dapatkan sebelumnya. Terus begitu. Imam Hafiz, muridnya Imam Asim, yang meriwayatkan, yang menjadi rawi dari qiraatnya Asim. Qiraat kita itu kan biriwayati Hafsin an Asim, dari Imam Asim. Itu beliau tuh punya guru, tidak kurang dari 40 orang guru Quran. Jadi setelah ngaji kesini ngaji lagi. Sampai betul-betul beliau itu sangat haqqa tilawati, 3 hal tadi. Jadi ketika mau wafat, biasanya orang mau mati itu baca sesuatu itu kan pelat. Pernah tahu orang yang menjelang meninggal atau sakaratul maut? Pernah nunggui? Nah, orang kalau sakratul maut, wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Itu yang orang seringkali lari, tidak ingin merasakan mati, tapi tidak mungkin. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi. Juz berapa itu? Juz berapa? Fi burujim. Apa artinya? Dimanapun kalian berada, maka pasti kalau sudah waktunya Israel menjemput, itu pasti kematian akan menemui kamu. Walaupun seandainya kamu bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, atau kalau sekarang mungkin ada bunker atau bunker itu untuk tempat persembunyian, menyelamatkan diri. Itu namanya mati, maksud dikunci pintunya itu double 1000, lawang sewu. Pintunya double 1000. Ini beda dengan lawang sewu yang di Semarang itu. Itu kan lawang sewu kan juga ada tempat bawah tanah itu yang dulu oleh orang-orang Belanda dipakai untuk membunuh orang-orang pribumi, dimasukkan situ, ditutup, gak dikasih makan, mati. Ada yang pernah ke lawang sewu? Di tengah kota itu loh, beneran, itu di Semarang itu di depannya itu kan banyak kuburan-kuburan orang Belanda itu ya, ditandur di situ. Makanya itu agak ngeri kalau ke sana itu. Tapi kalau sampean ya enggak. Kalau lihat sampean hantunya yang ngeri. Para hufat ini ngeri lihat sampean, lari. Begitu lari sampean ketok sak lepatan, sampean sing melayu, udah melayunya akhirnya. Makanya kan muter gini, lari ke sana nabrak ya. Itu di lawang sewu. Nah, umpama ada orang yang sembunyi di situ, nek wayahe mati, ya mati. Kan begitu. Makanya orang mau meninggal itu, ini bagi yang belum tahu. Nanti kalau yang sudah tahu, yang belum tahu, tapi jangan khawatir. Kalaupun Anda ingin tahu, nanti ada saatnya akan tahu sendiri. Karena setiap orang akan merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang meninggal itu biasanya dimulai dari kaki. Kaki itu kelihatan pucet, anyep begitu. Sret, naik. Ini masih bisa melafadzkan, tapi tambah lama tambah pelat. Coba kakinya dipegang, ada yang sudah dingin. Ya karena duduk tidak disajadah ya. Guyon-guyon. Sama nek bahas mati kok wedi sih. Hah?
Mati dan hidup kan ya ujian bagi kita yang masih hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita ini terpacu untuk bisa beramal lebih bagus. Nah, saya lanjutkan. Itu naik, makanya nanti lama-lama itu di sini sudah itu pelat. Orang mau mati itu biasa dituntun kalimat tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu di juz 26 gitu ayatnya. Ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat, lek muni la ilaha illallah, itu kan la ilaha illallah sebuah ungkapan kalimat tauhid yang isinya itu menegasikan dulu, meniadakan sesuatu, lalu baru ada penegasan illallah. Tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang layak disembah, yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Sehingga posisinya kuat sekali itu. Nah, ketika orang menyebutkan la ilaha illallah dalam proses naza itu proses tercabutnya ruh dari fisik manusia ini. Wa naza'na, naza'a itu mencabut maknanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Nah, ketika proses sakratul maut itu ada kekhawatiran moro-moro ono wong sing muni la ilaha moro cabut. Berarti kan belum ilallah, belum tutup. Maka ada ulama yang mengatakan, wah kalau gitu diganti Allah. Tapi ada yang mengatakan loh, Allah itu tidak sama dengan la ilaha illallah. Karena kalau Allah itu hanya ya Allah gitu. Tapi minimal lumayan timbangannya enggak. Lalu ada yang mengatakan, kalau gitu yang lebih enteng itu diganti dhamir sya'an. Fa'lam annahu la ilaha illallah, sehingga hanya hu. Sehingga tidak khawatir terputus ketika sedang sakaratul maut. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Lah, biasanya orang itu tambah lama tambah pelat. Ada orang itu yang dituntun sama saudaranya, sama keluarganya, sama suaminya atau istrinya. Allah, kamu muni, kak iso muni. Lah itu angel enggaknya itu tergantung amal ketika dia hidup. Lalu dituntun karena bunyi Allah tidak bisa. Akhirnya istrinya mengingatkan, nyebut pak, nyebut. Malah tidak muni Allah, malah but. Ya Allah. Ya itu kembali ke amalnya. Ya, nyebut malah but. Akhirnya meninggal. Lah, orang itu biasanya tambah lama kesadarannya tambah hilang sampai hilang. Nah, Imam Hafiz tadi itu ketika mau meninggal, itu riwayat itu masyhur sekali ya. Beliau itu masih cetha itu apa ya? Baca itu masih fasih, baca ayat Al-Quran itu. Jadi beliau sadar ketika itu Israel sudah menjemput beliau. Beliau membaca ayat Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq, sampai wakof-wakofnya, sampai kol-kolahnya itu cetok. Padahal wong biasa itu kalau sudah mau meninggal begitu, itu nyebut Allah saja sulit. Ini contoh. Tapi kemarin viral ya, ada ibu-ibu majelis taklim di Jakarta atau di Tangerang gitu ya. Beliau tuh rajin aktivis khatmil Quran. Saya tidak tahu beliau hafal Quran atau enggak. Kemungkinannya kayaknya enggak, kayaknya loh ya, tapi enggak tahu juga. Baca Quran itu baca hataman. Kalau enggak salah baru dapat 5 ayat surah Al-Baqarah itu. Wa ulaika humul muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Langsung geblak begini. Mic-nya jatuh, wafat. Itu kematian yang indah. Kita itu iri lihat begitu. Kita kan enggak tahu matinya kapan. Manusia itu kan punya angan-angan hidup 1000 tahun. Pertanyaannya, terus 1000 tahun itu suka apa? 100 tahun saja tidak ada temannya itu di dunia. Putune diceluk, nah sini cucuku. Diceritani putune wis malas ngrungokno. Cerita apa sih mbak? Zaman perang, gak paham men. Mungkin ada yang punya mbakmu 100 lebih. Padahal butuh teman curhat itu. Sama ndak pengertian. Coba kalau saya di posisi beliau umur 100 manggil putune cek dolen mainan game, mainan gadget. Apa iku nak?
Kan nggak paham dulu kan nggak ada HP itu. Nah begitu. Jadi Imam Hafiz tadi itu tsumma ruddu ilallahi maulahumul haq. Itu kenapa kok sampai beliau bisa begitu lah? Salah satu usaha yang beliau lakukan ketika masih hidup itu ngajinya itu terus, bahkan beliau selalu mencari guru sehingga tidak kurang dari 40 guru yang telah beliau ambil ilmu dari gurunya itu. Kita jangan hanya puas dengan satu guru. Oh saya di pondok sudah ngaji saya dengan ini. Ketika keluar lalu tidak mau ngaji, tidak bisa. Maka haqqa tilawati, haqqa jihati itu harus terus diusahakan. Faham? Begitu. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Monggo. Monggo yang mau nanya? Monggo. Bener. Yang lain? Yang tanya? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lanjutannya. Wa tahsinuha ay tahsinu tilawati, memperbaiki bacaan Al-Quran itu juga bagian dari nasihah li kitabillah. Dulu juga pernah saya jelaskan ya perbedaannya tilawah dengan qiraah. Jadi tilawah itu levelnya lebih tinggi dibanding qiraah. Makanya di Quran itu sering ada banyak ayat innal ladzina yatluna kitaballah, innal ladzina yatluna dan seterusnya. Nah, bedanya apa? Kalau qiraah itu membaca, tapi boleh jadi hanya membaca, tapi belum dilaksanakan isi kandungannya. Tapi kalau tilawah itu membaca plus dilaksanakan isi kandungannya. Saya sering mencontohkan itu begini, yang sederhana ya. Contoh sederhana, di pintu musola ditulisi, masuk musola, alas kaki harap dilepas. Semua orang bisa baca. Ya. Tiba-tiba ada kurir ngirim paket JNT umpama, atau kirim paket. Ada yang kirim paket ke sini, paket gitu nggak? Nggak mesti ya. Umpama semuanya tutupan, yang dibuka hanya musola. Lalu di sini hanya tulisi, paket taruh sini. Masuk dari situ ke sini, dia baca tulisan masuk musola harap dilepas. Tapi karena dia pakai sepatu, dia malas ribet mau ngelepas. Dipakailah sepatu itu. Maka dia membaca tulisan itu belum sampai pada derajat atau tahap tilawah, itu baru sampai tahap qiraah. Jadi tilawah itu memiliki nilai plus. Makanya ayatnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kenapa kok di sini tidak tulia tapi quri'a? Gini, nek Quran diwaca, kamu faham atau enggak, melaksanakan atau belum, pokoknya ngrungokno wong maca Quran saja, baca Quran, baik baca dari diri kita atau orang lain yang baca, itu maka berpotensi untuk mendapatkan rahmat Allah. Gitu loh. Apalagi kalau membaca plus mentadaburi plus melaksanakan, maka peluang mendapatkan rahmat itu jauh lebih besar. Paham ya? Itu maksudnya. Makanya orang-orang yang beriman, yang keimanannya bagus, itu dalam surah Al-Anfal digambarkan innamal mu'minuna alladzina apa? Idza sudah sampai juz 9. Belum dah? Yang sudah hatam siapa ini di sini? Yang sudah 15 juz? Yang sudah 31 juz? Mangkat mang 15 gak ono karena 15 sudah ada, Ustaz. Adanya 31. Ya, saya ulang. Maka jangan terlalu kaku kalau ngaji itu bagian dari tahsin. Umpama ada orang belajar tajwid kok ngajinya kuaku. A'udzu billahi ihdinas siratal mustaqim. Waduh, itu nanti takalluf nanti jadinya. Nggak usah nemen-nemen lah. Biasa saja. Tapi kalau memang dalam tahap belajar ya memang harus diketati. Tapi tetap bentuknya biasa. Lanjut. An-nasihah li kitabillah, yang termasuk nasihat terhadap kitab suci Al-Quran itu adalah wal khusyu'u indaha, yaitu khusyuk ketika membaca Al-Quran. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ada ketundukan hati. Di situ ada angan-angan tadabbur. Jadi hatinya betul-betul tunduk.
mulai ngaji ya Allah sambil dihayati, begitu harapannya. Wa tahsinuha wal khusyu'u indaha. Jadi khusyuk itu urusan hati. Jadi jangan dipahami khusyuk itu urusan merem. Kalau merem itu berarti khusyuk. Kalau itu yang disimpulkan, maka setiap orang yang tidur dianggap khusyuk. Padahal kan nggak begitu. Sholat itu ngadepnya kemana? Pandangan mata kemana? Ke tempat sujud. Tapi kadang-kadang orang kalau hatinya ndak khusyuk, lihat tempat sujud, ono gambari masjid, gambari Ka'bah, itu membayangkan. Ini gambar iki biyen gawe ini ya opo ya, orang bikin sajadah ini bordelnya seperti apa. Ada yang begitu. Jadi tetap pandangan ditundukkan ke tempat sujud itu biar ndak kemana-mana, itu ngelatih konsentrasi. Tapi tetap ya apa caranya? Maka hayati setiap bacaan yang kita baca dalam sholat. Nah kalau kita tidak menghayati ayat Quran yang dibaca tidak paham, pokoknya muni, ya itu tidak bisa. Atau minimal kalau sambil deres itu mengingat-ingat sambil deres ayatnya, itu gak kober mikir liane sudah. Ngimami terawih satu halaman lalu dituntut agak cepat. Kalau terawih kan begitu bacanya, kalau bacanya tartil apalagi ketahqiq itu makmumnya salah buyar. Saya biasanya kalau terawih itu, kalau pas tugas ngimami itu sholat isya plus wirid tambah sholat sunnah ba'diyah, lalu sholat terawih 20 ditambah witir 3 sampai doa, itu biasanya 1 jam lebih 5 menit atau 10 menit ya. Kalau terawihnya saja ya kira-kira 55 menit lah ya, kurang lebih 1 jam kurang lebih. Kalau lebih dari itu kesuwen, nanti jamaahnya bisa kabur. Jadi harus dikira-kira. Jadi wal khusyuk. Jadi kalau seperti tarawih begitu, itu insya Allah tidak kau bermikir apa-apa. Karena kenapa? Karena fokus mikir ayatnya. Tapi kalau untuk tarawih baca cepat, itu memang kalau dituntut plus tadabbur, itu ya rada angel, butuh latihan. Karena fokusnya kita ke lafaz dulu. Tapi kalau pas sampean sholat sendiri, bacanya pelan-pelan, itu sambil tadabbur enak. Karena kita tidak ada urusan dengan orang lain. Tapi kalau ngimami di masjid kampung begini, itu kan punya urusan dengan orang lain. Maka kita harus juga memperhatikan apa kebutuhan orang lain. Ada pertanyaan sampai sini? Pagi itu jamnya ngantuk ya. Malam jam 3 sudah berapa tahajud tadi? 3:30 sudah cukupan. Sama jam 1 mangan esok ngantuk. Jam 1 kesuwen. Ada yang bangun dari jam 1 sampai subuh gak tidur lagi tadi. Nggak apa-apa dilanjut aja. Mungkin bangunnya jam 1 ya. Saya tidak jam 1, jam berapa? Jam 12. Saya bangun terus tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sayangnya saya tidak bawa HP, tadi bawa HP di foto. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sing deket sound ini. Sampai pura-pura melek apa pura-pura tidur? Enggak ya? Mohon maaf ya, enggak ya, sudah aman ya. Saya tuh sering menyampaikan ada orang haji itu pura-pura melek, aslinya tidur ya. Itu namanya pura-pura melek. Padahal aslinya tidur. Saya sarankan kalau memang begitu, itu nanti lain kali bawa korek, yang korek pakai sini diganjel sini. Saya main tidur nggak kelihatan tetap melek ini. Gue ketok ngantuk, temannya yang sampingnya siap bawa korek, tinggal nyumbak. Itu mesti bangun tuh. Tapi ojor kobong, alhamdulillah.
Guyon ya. Nanti sampai praktekkan beneran. Usah diutus. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khusyu'u indaha wa iqamatu hurufihi fit tilawati. Dan mendirikan hurufnya, artinya memberikan hak-haknya huruf dan mustahaknya huruf tadi itu namanya iqamatu hurufihi fit tilawati ing dalam tilawah, artinya ketika membaca Al-Qur'an. Itu juga bagian dari an-nasihah li kitabillah. Jadi ketika membedakan antara dha dengan bot itu juga bagian dari an-nasihah li kitabillah. Ada orang baca Fatihah begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya tidak iqamatu hurufihi. Waladdallin, malah kayak dha. Padahal seharusnya waladdallin atau kurang tasydidnya. Ada orang baca begini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan kurang. Pertama dot tasdidnya karena ada al-syamsiyah itu sama lamnya bolin, padahal harusnya waladdallin. Kalau itu kurang maka termasuk kurang iqamatu hurufihi fit tilawah. Atau orang baca bismillah kena lagu. Mestinya baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba Bismillah, itu sinnya belum sempurna, itu langsung pindah Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah dengar begitu? Seharusnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beda dengan Alhamdulillah. Loh, ini lamnya kan belum sempurna itu. Itu juga belum masuk iqamatu hurufihi fit tilawah. Wadzabbu anhu dan membela Al-Qur'an. Jadi memiliki pembelaan terhadap Al-Qur'an. Membela dari serangan apa? Di ta'wilil muharrifin, terhadap takwilnya orang-orang yang mentahrif. Mentahrif itu melakukan penyimpangan atau menyimpangkan Al-Qur'an. Wa ta'arrudhi taghin, dan membela Al-Qur'an dari atau terhadap gangguan-gangguan orang-orang yang at-taghil, orang-orang yang melampaui batas. Yes, pokoknya orang-orang yang membangkang lah, yang melampaui batas, yang membangkang, yang melawan Al-Qur'an. Kita harus punya apa? Membela. Kita harus membela. Itu juga bagian dari an-nasihah li kitabillah. Nah, orang membela itu dia harus punya ilmunya. Maka hafal Quran, sering saya sampaikan, orang yang punya hafalan Al-Quran itu dia sudah punya modal yang luar biasa. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, tambahkanlah dengan ilmu-ilmu yang terkait dengan itu atau sesuai ilmu bidang yang kalian tekuni, maka itu nanti menjadi lebih kuat. Mama ada orang mengkritik Al-Quran begini-begini, maka kita membela itu dengan berargumen. Argumennya ini, ya, orang argumen itu harus punya ilmunya. Karena kalau nggak punya ilmu bisa nggak berargumentasi? Nggak bisa. Makanya sampai muncul istilah debat kusir. Itu bukan berarti merendahkan apa namanya profesi kusir, tapi maksudnya kusir itu biasanya orangnya kan di jalanan, tidak sempat untuk thalabul ilmi yang lebih. Sehingga kalau otot-ototan itu biasanya dasarnya hanya pokok. Gak bisa wis pokok ini. Apa alasannya? Argumentasi apa? Oh, tidak bisa pokok ini. Orang itu biasanya kalau sudah mentok tidak punya argumentasi, itu seringkali menggunakan ilmu pokok. Dan yang kedua, senioritas. Awakmu arek kait wingi kok sok-sokan. Saya ini sudah lebih senior lah, itu kadang begitu. Padahal untuk menjadi khalifah itu harus ada ilmunya.
Contohnya itu loh, Rek, Nabi Adam itu loh. Nabi Adam itu kan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah lebih dulu menciptakan siapa? Jin, termasuk iblis itu. Malaikat, kan sudah ada. Tapi kemudian Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat mengatakan begini, loh, ya Tuhan, kami itu lebih senior dan kami itu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selalu memuji engkau, selalu mensucikan engkau. Kan begitu. Nah, Adam ini nanti manusia itu akan menumpahkan darah. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Akan berbuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah. Ternyata kekhawatiran malaikat itu benar. Betapa banyak warung lalapan-lalapan yang itu menumpahkan darah. Beli PT, beli bebek. Tapi itu menumpahkan darah yang diperbolehkan. Yang menumpahkan darah yang tidak boleh itu kalau wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Bunuh orang itu tidak boleh. Ya. Kita lanjutkan. Tapi ternyata apa jawaban Allah? Allah tidak mengatakan kamu ini tahu apa malaikat? Aku ini maha segala-galanya, terserah aku dong. Enggak, tapi Allah memberi pengajaran begini. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Artinya apa? Ini suatu pengajaran bahwa dalam diskusi-diskusi ilmiah itu yang dikedepankan bukan otot tapi akal sehat plus argumentasi ilmiah. Makanya tidak berhenti di situ, tapi Allah kemudian mengajarkan pada Adam dan menunjukkan ini loh. Adam tuh pinter kayak gini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Termasuk disampaikan kepada para malaikat. Jadi gitu ya, itu bedanya orang berilmu. Makanya kata Bunyai Khairiyah yang beliau istrinya Kiai Maksum Ali, termasuk pendiri pesantren ini, apa kata beliau? Patokan minimal penuntut ilmu itu dua. Apa? Yang pertama apa? Berpikir kritis dan punya kemauan yang kuat. Itu hasrat yang menyala. Artinya hasrat dalam menuntut ilmu. Dua itu. Nah, berpikir kritis itu gimana caranya? Diasah. Orang tidak bisa berpikir kritis kalau otaknya tumpul, tidak pernah diasah. Cara mengasahnya gimana? Yaitu tadi, memperbanyak sumber bacaan, sumber wawasan, sumber pengetahuan, ilmu. Nanti diolah, bisa menyampaikan argumentasinya. Itu orang berlatih untuk berpikir kritis dan logis. Paham ya? Loh, itu amanat itu. Kalau sampean masih merasa sebagai santrinya Bunyai Khairiyah. Dulu sih apa yang pernah menyampaikan ke saya bahwa pesantren itu sesungguhnya pengasuhnya itu ya pendirinya itu. Jadi kita itu ya santrinya Bunyai Khairiyah dan santrinya Kiai Maksum. Lalu pengasuh yang sekarang ada ini itu penerusnya. Kan begitu. Jadi beliau tetap menganggap sampean sebagai santrinya. Birun juga begitu, Hadratus Syekh. Lah kita kalau di sini itu dapatnya dua, juga sebagai santri Hadratus Syekh. Karena pesantren sebelah ini didirikan juga atas restu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Muga-muga barokah. Tapi ya tetap goleki barokah itu ya harus sinau. Makanya ada 3 hal yang tidak boleh dipisah itu. Apa yang dulu pernah saya sampaikan itu. 2019 ada yang sudah di sini. Waktu peringatan Maulid Nabi apa Isra Mi'raj di masjid, sampean ada nggak? Masih ingat nggak materinya? Saya pernah 2019 di bulan September atau Oktober tuh ngisi di masjid. Masih ingat materinya? Enggak ya, alhamdulillah. Itu sudah lama. 19 sekarang berapa tahun? 20, 3 tahun. Itu mengutip dari guru-guru kita. 3 hal itu jangan dipisahkan. Nek pingin pinter, belajar sinau, sregep, kan begitu.
nek pengin barokah, maka khidmahlah. Nek pengin satu lagi? Kalau pengin manfaat, maka taatlah. Maka jangan sampai kita belajar di pondok ini pointere kaya apa, tapi ada satu pelanggaran yang itu akan menghalangi kemanfaatan dan keberkahan ilmu kalian. Na'udzubillah, itu jangan sampai. Makanya penting memadukan antara sregep, rajin, taat, dan satu lagi apa tadi? Khidmah. Bagaimana kita berkhidmah, khidmah terhadap ilmu, khidmah di pondok ini dengan tidak melanggar, itu juga bagian dari taat dan khidmah gitu loh. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Wa tasdiqu bima fihi. Lanjutannya yang dimaksud an-nasihah li kitabillah itu adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan, mempercayai secara total bima kelawan sesuatu fihi ing dalam Al-Qur'an. Jadi semua tidak pilih-pilih, kita percaya bahwa ini diturunkan oleh Allah. Jadi kalau kita belum bisa melaksanakan, itu kelemahan kita. Tapi ini kita yakin ini perintah Allah. Jangan ada setitik ketidakpercayaan terhadap Al-Quran itu, karena akan berimbas pada keimanan. Dulu Gus Kholik, Kiai Abdul Kholik Hasan Tabak Beras, itu salah satu guru saya, itu pernah cerita dalam satu kitab dikisahkan orang Bani Israel. Hanya gara-gara keimanan atau kepercayaan lalu salah ucap, ini akan berakibat fatal. Jadi ceritanya itu ada dua orang yang matinya itu bersamaan. Ini zaman Bani Israel. Orang yang pertama itu kelihatannya dia melakukan amal-amal penduduk ahli surga. Sregep lah, ibadahnya sregep semuanya. Begitu wafat, meninggal, banyak orang yang takziah, mengucapkan belasungkawa. Istrinya nangis, tapi tidak seberapa nangisnya, karena banyak yang takziah. Takziah itu kan membesarkan hatinya, lalu menghibur, mendoakan. Tiba-tiba Nabi Musa alaihi salam ikut takziah. Begitu Nabi Musa takziah, ramai kan banyak orang itu. Nabi Musa dibisiki oleh malaikat bahwa orang yang mati ini min ahlin nar, ini termasuk penduduk neraka. Nabi Musa, padahal orang ini sregep. Akhirnya disampaikanlah ke istrinya yang nangis tapi gak nemen nangis. Yo, bojo sampean iki masuk neraka. Akhirnya yang nangisnya gak nemen, tambah nangis nemen. Akhirnya sedih, kok sakit Nabi Musa suami saya nih, padahal ibadahnya itu sregep. Sudah, akhirnya Nabi Musa takziah ke tempat satunya. Di tempat satunya yang takziah itu hanya sedikit, karena orangnya itu kelihatannya secara zahir itu melakukan amal-amal yang ibadahnya biasa-biasa. Istrinya nangis nemen gak karuan karena melihat tetangganya tadi itu orang baik, ditinggal begitu enak. Saya nih, suami saya nih, ya Allah, ibadahnya bolong-bolong, gak serius. Karena istrinya kan tahu suaminya seperti apa. Nangis luwih nemen. Yang takziah juga gak banyak. Akhirnya Nabi Musa takziah ke situ. Nabi Musa dapat informasi dari malaikat, huwa min ahlil jannah, orang ini penduduk surga. Akhirnya disampaikanlah ke istrinya, yang asalnya nangis terseduh-seduh. Akhirnya untuk berkurang nangisnya karena ada rasa kegembiraan. Alhamdulillah, suami saya ini masuk surga. Nabi Musa penasaran, sakjane opo kok malaikat itu ngasih informasi ini penduduk neraka, ini penduduk surga. Padahal kalau dilihat secara zahir, catatan hitung-hitungan manusia itu lebih banyak amalnya yang pertama tadi. Akhirnya Nabi Musa memberanikan diri, atau Nabi Musa itu bertanya kepada istrinya, sampean ingat-ingat apa kebiasaan suami sampean yang menyebabkan kira-kira kok dia ini diinformasikan menjadi penduduk neraka, padahal ibadahnya bagus. Akhirnya istrinya merenung, apa ya. Akhirnya ingat istrinya, setiap malam sebelum tidur itu si suami itu selalu bilang ke istrinya begini, Dek, manggilnya Dek ini,
Adik dalam arti bukan adik yang bukan adik kandung, karena dianggap adik kandung ya tidak boleh jadi istri, termasuk mahram gitu kalau adik. Dek, alhamdulillah kita ini sudah melakukan banyak ibadah. Seandainya Musa itu benar-benar nabi utusan Allah, kita itu beruntung karena sezaman dan bertemu dengan Nabi Musa. Yang jadi masalah ada di mana? Di seandainya itu. Karena dia ngomongnya kan, seandainya Musa itu benar-benar nabi, itu berarti ada keraguan bahwa Nabi Musa itu bukan nabi, padahal Nabi Musa itu adalah nabi. Sama tidak boleh mengatakan begini. Baca Quran. Seandainya Quran itu benar-benar wahyu Allah. Wah, ini bahaya ini. Quran itu jelas wahyu. Dan harus kita yakini. Seandainya informasi Al-Quran itu benar, itu tidak boleh begitu. Pasti benarnya. Kalau penafsiran bisa salah. Tapi kalau Qurannya mesti benar. Nanti itu ada perbedaannya, itu ada penjelasannya itu. Paham sampai sini? Lalu Nabi Musa ke orang satunya tadi, kok kemudian ini menjadi penduduk surga, padahal amalnya masih lepotan lah, katakanlah begitu. Akhirnya sama, istrinya merenung apa, ketemu jawabannya. Oh, ngeten Nabi Musa, suami saya itu setiap malam sebelum tidur itu selalu nyampaikan ke saya, Dek, podo panggilannya Dek ini. Ya, kita itu bersyukur banget bersama Nabi Musa. Apa yang disampaikan Nabi Musa itu adalah benar. Tapi sayangnya saya ini belum bisa melakukan dengan sepenuhnya. Ibadah saya masih bolong-bolong. Dia masuk surga, kenapa? Karena keyakinannya ini. Maka sama harus yakin Quran itu pasti benarnya yang dibawa oleh Al-Quran. Hanya saya ini masih banyak maksiatnya. Berarti kan sayanya yang bermasalah gitu loh, bukan Qurannya. Jadi itulah pentingnya at-tasdiqu bima fihi. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan begini, ini ayatnya begini, ini nggak relevan, ini harus direvisi. Naudzubillah. Itu berarti tidak at-tasdiqu bima fihi. Naudzubillahi min dzalik. Jadi totalitas mempercayai informasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Faham sampai sini? Sebentar lagi. Wal wuqufu, ini kok masih banyak ini. Wal wuqufu ma'a ahkamihi, dan mengamalkan atau nurut mengamalkan ma'a ahkamihi serta ini hukum-hukum yang dikandung di dalam Al-Quran. Sampai sini ada pertanyaan? Wa tafahumu ulumihi, lan memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi sedikit demi sedikit kita harus belajar. Ya minimal kita faham asbabun nuzul, minimal kita faham makiyah madaniyah. Biasanya di awal-awal pembahasan kan itu. Minimal kita faham tentang an-nasikh wal mansukh. Itu kaitannya dengan ulumul Quran. Ada pelajaran studi Quran ya. Itu dipelajarinya tajwidnya, ngajinya, atau sampai pada ulumul Qurannya, makiyah madaniyah. Yang di aliyah? Hah? Tafsir. Ada tafsir sendiri, ada studi Quran sendiri. Ya itu dalam rangka. Jadi kalau sampai belajar studi Quran, belajar tafsir, itu juga bagian dari an-nasihah li kitabillah. Ini penting sekali. Wa tafahhumu ulumihi wa amthalihi, dan memahami amsal-amsal yang terdapat dalam Al-Quran. Amsal itu apa? Amsal itu perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Al-Quran. Jadi Quran itu kalau memberikan perumpamaan, itu ada yang dimulai dengan wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, atau wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain, dan seterusnya. Doroba itu maknanya apa, Rek? Makna aslinya memukul. Tapi ketika Al-Quran mengatakan wadrib lahum,
Maksud artinya pukullah bagi mereka. Enggak, ternyata wadrib itu berilah perumpamaan wahai Muhammad lahum bagi mereka. Kenapa kok perumpamaan itu diberinya dengan doroba? Itu agar perumpamaan itu mampu. Ada pertanyaan? Udah. Pura-pura ngantuk ya. Kalau ini bukan pura-pura ya. Pura-pura ngantuk. Tutup bingung. Jadi kalau wadrib lahum itu seakan-akan perumpamaan itu seharusnya itu menjadi pukulan bagi jiwa masing-masing orang sehingga bisa paham, oh karping ini. Itu namanya doroba. Doroballahu mathalan rajulan abdan dan seterusnya. Itu amsal. Lalu mengambil ibrah dari perumpamaan yang dipaparkan di dalam Al-Qur'an. Itu juga bagian dari an-nasihah li kitabillah. Wal i'tina'u bima wa'idhihi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sudah sampai pada acara inti, yaitu wallahu a'lam bissawab. Kenapa kok saya sebut inti? Karena semua ilmu manusia itu hanya dititipi sedikit. Endingnya apa? Wallahu a'lam bissawab. Sampai ngaji suwi, guru menjelaskan panjang. Yang ditunggu itu kapan? Wallahu a'lam bissawab. Iya tak? Loh kalau memang iya begitu nanti kita ngaji ke depan, itu nanti saya buka langsung wallahu a'lam bissawab. Enak sudah. Loh Ustaz enggak ngaji? Mboten, wallahu a'lam bissawab. Guyon-guyon. Tapi ya memang begitu kan endingnya. Jadi kenapa kok ditutup dengan wallahu a'lam bissawab? Karena ilmu yang dititipkan ke kita itu hanya sedikit. Atau mungkin yang saya sampaikan ketika menyampaikan ilmu itu ada kesalahan, maka Allah yang paling mengetahui, Allah yang lebih mengetahui bisawab, yaitu terkait dengan kebenaran yang benar seperti apa. Dan itu nanti umpama ada yang saya sampaikan keliru ketika saya tutup dengan wallahu a'lam bisawab, maka nanti ada saatnya bisa ngoreksi. Nanti sampai ngaji ke guru ini. Oh, berarti dulu yang disampaikan itu ada kelirunya. Keliru itu bila jadi bukan keliru secara keilmuannya, tapi mungkin ketika mengucapkan itu salah ucap. Kan biasa begitu itu. Dan seterusnya. Ini nanya lagi sampean. Tadi sudah wallahu a'lam kok masih cerita lagi? Kapan wallahu a'lamnya? Sekarang wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasatuk. وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرة بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فردده إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.